Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan besar loh. Salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau berita palsu. Informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini masyarakat. Sebagai warga negara digital, kita tidak hanya dituntut untuk aktif menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam bersikap di dunia digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjadi warga negara digital yang berkarakter Pancasila di tengah derasnya arus informasi saat ini. Salah satu isu sosial yang sangat krusial di era digital adalah penyebaran hoax. Hoax sering kali muncul dalam berbagai bentuk seperti berita politik, kesehatan, maupun isu sosial lainnya. Penyebaran hoax dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perpecahan masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, hingga konflik sosial. Banyak orang menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Selain itu, faktor emosional juga berperan besar. Informasi yang memancing emosi seperti kemarahan atau ketakutan cenderung lebih cepat disebarkan tanpa dipikirkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di dunia digital. Dalam menghadapi hoaks, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman utama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menyebarkan kebohongan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang memecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan bijaksana sebelum mengambil keputusan atau menyebarkan informasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kita untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi warga digital yang tidak hanya cerdas tetapi juga beretika. Untuk menjadi warga negara digital berkarakter Pancasila, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Kedua, melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya, misalnya dengan mengecek sumber berita yang terpercaya. Ketiga, menghindari penyebaran konten yang mengandung kebencian, provokasi, atau diskriminasi. Keempat, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif, seperti edukasi, inspirasi, dan penyebaran informasi yang bermanfaat. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab. Mari kita menjadi warga negara digital yang tidak hanya aktif, tetapi juga berkarakter Pancasila. Karena dari sikap kita di dunia digital, masa depan bangsa juga ikut ditentukan. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap hari. Tapi apa semuanya benar? Berpikir kritis itu penting. Ini bukan soal jadi skeptis terus-menerus, tapi tentang memilah mana yang fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang bisa jadi hoax. Misalnya kamu lihat berita viral, sebelum langsung percaya, coba tanya diri kamu, siapa yang menulis ini? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apakah judulnya terlalu provokatif? Sekarang banyak alat yang bisa bantu kamu cek fakta. Situs seperti Turnback Hoax atau Google Fact Check gampang diakses. Jadi, mulai lebih bijak. Jangan biarkan diri kita gampang terpengaruh. Berpikir kritis itu kunci supaya kita tidak terjebak dalam lautan informasi palsu. Jangan lupa, kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Mulai cek fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas.